akan menggantinya. Ini misalnya kamu punya nih Ibu Haji Amalia, haji tahun berapa dulu? 2007. Berarti sudah berapa tahun sekarang? Sekarang 2005. Kurang lebih 18 tahun. Dulu berapa Bu Haji keluar duitnya tahun 2017? 22.800. Kira-kira sudah kembali tidak ongkos haji yang pian keluarkan saat ini 18 tahun ini? Sudah? Tuh, sudah dikembalikan sama Allah Ta'ala. Jadi yang lain jangan perhitungan, berangkat aja. Habib ini sekarang tunggunya lama, enggak apa-apa, yang penting daftar aja. Daftar aja. Jangan nungguin biar anak ulun nanti yang menghajikan ulun kalau ulun meninggal. Belum tentu. Hati-hati. Anak ini bisa mengikuti ucapan orang tua kalau pian didik dengan benar. Bisa jadi anak ini berubah pikirannya yang dahulu baik tidak baik gara-gara istrinya. Bisa jadi baik tidaknya anak ini gara-gara suaminya. Karena orang itu yang paling berbahaya itu adalah pembisiknya. Kemudian pelaksanaan haji ini perintah dari Allah Ta'ala tahun ke-6 dari hijrah, dalam riwayat tahun ke-7 dari hijrah. Keberkahan dari keberkahan haji itu sangat luar biasa. Sebagai tamu dari tamu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan prioritas untuk mereka yang melaksanakan haji. Selain menjadi tamunya Allah Ta'ala, selain doanya digabulkan, selain hajatnya diberikan oleh Allah Ta'ala, haji juga mendapat bonus dari Allah Ta'ala dengan balasan surga. Alhamdulillah. Tapi haji yang mabrur, haji yang mabrur itu balasannya surga. Kalau enggak mabrur, enggak ada balasan surga. Lalu bagaimana dapat mengetahui ini mabrur dan tidaknya? Kan begitu. Yang pertama dalam melaksanakan haji ini, an yakuna bimal halal, dengan uang yang halal, bukan uang dapat mencuri uang rakyat, korupsi, meribakan uang, mencuri, atau diambil dari naudzubillah min dalik. Harta yang haram ini tidak akan pernah bisa mengantarkan ibadah yang benar, baik itu haji, salat, puasa, dan yang lainnya, tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala kalau hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilakukannya. Lalu yang kedua, alamatnya haji mabrur ini, raja ila ahsanil hal. Pulang dari haji ini keadaannya lebih baik daripada sebelum haji. Mengingat haji yang mabrur ini, makna mabrur ini berbeda pendapat ulama menerangkan arti mabrur. Ada yang mengatakan selamat dari dosa kecil dan dosa besar. Ada pula yang mengartikan haji yang mabrur ini adalah haji yang makbul. Kita tidak tahu amalan makbul tidaknya, mulai dari sholat, zakat, puasa. Tidak akan pernah tahu seseorang kalau ini makbul atau tidak, terutama haji. Namun ada alamat-alamatnya mabrur,
alamat dari alamatnya makbul. Kalau itu haji, raja ila asanil hal. Kalau itu salat, perbuatan kejinya hilang, perbuatannya lebih baik daripada sebelum mengerjakan salat. Raja ila ahsanil hal, pulang haji keadaannya lebih baik daripada sebelum haji. Sebelum haji ngajinya setengah-setengah, sudah haji semangat. Sebelum haji kalau hutang tidak bayar atau pura-pura lupa, setelah haji wah tepat waktu. Salat malamnya lebih hebat. Kemudian amalan-amalan yang lain yang ia lakukan lebih ada kemajuan dibanding dengan sebelum haji. Ini alamatnya haji yang mabrur. Haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu maknanya makbul. Allah tidak akan pernah bisa membalas haji yang mabrur kecuali dengan balasan surga. Alamatnya perbuatannya setelah haji itu lebih baik daripada sebelum haji. Ya, mudah-mudahan seberataan bisa berangkat haji ya. Tapi nabung, jangan amin-amin saja. Kalau pian mau amin-amin saja nggak berangkat juga. Nabung, taruh aja nabung. Ya. Dengan nabung sungguh-sungguh insya Allah tercapai. Begitu nabung, nggak usah takut nabung. Yang penting pian nabung, gitu ya. Kemudian syarat dari syaratnya mengerjakan haji ini adalah mereka yang tidak melakukan dosa akibat lidah, dosa akibat perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth." Barang siapa orang yang haji walam yarfuth, tidak berkata kotor, menahan diri lidahnya, mengingat amalan-amalan yang paling baik dalam pelaksanaan haji itu salah satunya adalah it'am ta'am. Bagi mereka yang mampu memberikan makan, kemudian menjaga lisan agar tidak memfitnah, agar tidak menjelekan saudaranya sesama umat Islam, agar bisa menjaga lidahnya. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu harus dijaga. Ya kita sendiri yang jaga, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah mengubah nasib seseorang kecuali orang itu yang mengubah nasibnya. Jadi pian kalau mau baik, ubah itu. Hidayah itu diambil bukan ditunggu. Diambil ilmu itu sebagai wasilah datangnya hidayah. Diambil bukan ditunggu. Kalau pian di rumah saja, tidak mungkin hidayah itu akan turun. Tidak akan pernah mungkin hidayah akan turun pian di rumah saja. Hidayah itu akan turun, rahmat itu akan turun, kehususiaan itu akan turun dengan gerakan di alam nyata ini. Lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kecuali kita berusaha di muka bumi ini. Kalau nggak usaha nggak bisa. Coba pian yang tiap hari guring aja di rumah, dapat ilmu nggak? Dapat ilmu tidak? Nggak dapat, yang ada penyakit. Jadi ilmu itu diambil, dijemput dengan menghadirin majlis ta'lim, duduk berhusnudzon terhadap muallim, berprasangka baik terhadap guru,
itu syaratnya orang mendapatkan ilmu. Sabar. Karena ilmu ini la tahsabi majda tamran anta akaluhu. Jangan kalian kira kemuliaan ilmu ini pian dapatkan seperti kurma atau buah yang di depan pian ini langsung instan pian rasakan manis dan tidaknya. Jangan pian kira pian mendapatkan seperti itu. Tidak. Lan tablughal majda hatta tal'aqas sabra. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kemuliaan itu kecuali kalian menelan pahitnya kesabaran terlebih dahulu.